Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza dari kelas 11 AK. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa langkah-langkah dari penginputan perusahaan data. Contohnya seperti saldo awal, perubahan kode pajak, dan transaksi yang ada pada perusahaan manufaktur. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, saya sebutkan langkah-langkah dalam pembuatan file data baru perusahaan manufaktur. Kita lanjut aja langsung ke yang tahap pertama ya. Nah, nanti kita pas awal ngeklik MyOp itu kita bakal disambut sama 5 pilihan ini, yaitu Open, Create, Explore, dan Watch Now atau Exit. Nanti kalian langsung pilih Create karena ini pembuatan file data baru kan ya. Kalau Open untuk mengecek atau masuk data perusahaan yang sudah kalian buat. Jadi langsung ke Create aja. Habis ke Create, kalian langsung pilih Next. Di sini udah ada gambarnya ya, contohnya. Kita langsung ketiga aja langsung. Nah, kita di sini bakal disuruh masukkan beberapa informasi tentang data perusahaan yang sedang kalian pengen bikin di MyOp. Nanti kalian isi, habis itu isi formulir secara lengkap ya. Habis itu langsung klik Next. Nah, habis itu nanti akan muncul kayak gini dan kalian pilih tahun transaksi yang sedang berlangsung, bulan terakhir dalam tahun pembukuan, bulan transaksi atau pembukuan, dan jumlah bulan dalam setahun pembukuan. Itu sesuai sama data perusahaan kalian nanti. Nggak bisa isi salah-salahan ya. Dan selanjutnya kita perlu konfirmasi nih, yang kita input ini benar sesuai atau enggak. Kalau udah sesuai langsung klik Next. Nah, setelah itu habis klik Next, kita langsung pilih lokasi penyimpanan. Biasanya ini tuh kayak secara otomatis gitu bakal kesimpan sama sistemnya. Jadi file akan disimpan di directory C. Nah, saran aku sih pilih C kalau emang disuruh milih ya. Nah, kita lanjut. Habis itu, nah nanti kalian bakal muncul nih beberapa file kayak gini. Pokoknya nanti kalian langsung isi aja apa yang kalian butuhin dan apa yang awal kalian bakal lakuin untuk setelah ini. Nah, kita lanjut aja ke langkah selanjutnya. Ini adalah cara penginputan saldo awal. Cara penginputan saldo awal itu agak mudah sih menurut saya. Nah, kita langsung aja ya. Yang pertama itu kita langsung pilih aja ya menu setup. Yang kedua langsung pilih balance. Yang ketiga pilih akun opening balance. Dan jangan lupa apabila ada akun yang sifatnya mengurangi seperti akumulasi atau penyusutan, langsung ditambahin minus depannya ya. Karena ini bakal jadi pengurangan. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, ini ada beberapa nih yang harus diisi dengan nilai minus. Ada beberapa contoh akunnya. Ada contohnya seperti akumulasi penyusutan, prive, penyisihan piutang tak tertagih, dan lain-lainnya. Nah, dalam pengisian saldo awal, ini tuh harus 0 ya. Jadi kalau belum 0 itu dia bakal terjadi kesalahan dalam menginput. Dan dia tuh kayak nggak bisa gitu loh. Nah, setelah itu selesai deh. Kita lanjut ya ke tema 3-nya. Ini adalah langkah dalam merubah kode pajak. Ini ada beberapa definisinya, kalian bisa baca sendiri atau disalin juga bisa. Kita lanjut langsung ke langkah-langkahnya ya. Nah, ini langkah-langkah pembuatan kode pajak atau merubah sih ya. Ini yang pertama, kita klik penulis, lalu pilih text codes. Yang kedua, pilih text codes pajak GST goods dan service tax. Lalu klik tombol edit. Nah, yang ketiga, jendela text information ditampilkan. Nanti bakal keluar tuh muncul.
Pada kolom text code, ubah menjadi PPN. Pada kolom description, ketik pajak pertambahan nilai, lalu ubah rate menjadi 10%. Karena biasanya yang digunain untuk para perusahaan tuh yang ini, yang 10% ini. Nah, ini untuk selanjutnya. Nanti ada link untuk akun pajak keluaran dan pajak masukan ya. Langsung kalian klik panah aja. Klik panah di akun for tax collection atau klik tombol drop down pilih PPN keluaran. Dan untuk link ke akun for tax paid kalian klik tombol drop down pilih PPN masukannya. Nah, ini sebagai keterangan bahwa PPN keluaran adalah PPN perusahaan mengeluarkan barang dagang dalam arti menjual barang, dan PPN masukan adalah PPN karena perusahaan memasukkan barang dalam artian membeli dagang yang besarnya biasanya masing-masing 10%. Nah, ini ada contoh pengisiannya gitu ya. Nah, kita lanjut ke penjelasan terakhir, yaitu mengenai transaksi apa saja yang ada dalam perusahaan manufaktur. Nah, ini ada beberapa contoh transaksi yang ada pada perusahaan manufaktur ya. Biasanya ada transaksi pembelian bahan, transaksi pemakaian bahan, transaksi pencatatan, dan lain-lainnya. Dan ini umumnya emang terjadi dan harus pada perusahaan manufaktur sih, kayak emang ini tuh pasti ada untuk perusahaan manufaktur dan transaksinya. Dan ini ada kayak beberapa contoh bukti perusahaan manufaktur dari contoh transaksinya. Ini tuh kayak yang pertama ada voucher, terus bukti pemakaian barang, faktur penjualan, bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti memorial, pokoknya ada, dan lain-lainnya lagi. Maaf ya ini kecepatan Bu. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.